Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dasar ilmu dan tinjauan filosofis peran pemimpin pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Nike Budiharti, Putri Dwi Anitasari, Salsa Regita Cahyani, dan Yulia Putri Meilina. Pokok pembahasan 1. Tinjauan umum peran pemimpin pendidikan 2. Peran pemimpin menurut Wiles dan Bondi 3. Peran pemimpin menurut Uben, Hages, dan Norris 4. Peran pemimpin menurut Gordon 5. Peran pemimpin menurut Nanus dan 6. Peran pemimpin menurut Lunenburg dan Ornstein. 1. Tinjauan umum peran pemimpin pendidikan. Konsep pemimpin berasal dari kata leader dan kepemimpinan dari kata leadership. Pemimpin artinya seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur aktivitas sehingga dapat dilakukan secara efektif dan agar terjadi ketertiban kegiatan organisasi yang diperlukannya pengaturan mengenai pembagian tugas, metode kerja di antara pekerjaan satu dan pekerjaan lainnya. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinasikan, dan menggerakkan orang lain yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peran pemimpin pendidikan secara umum, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, sosial, leader, entrepreneur, dan klimator. Peran pemimpin menurut Wiles dan Bondi. 1. Kemampuan politik. 2. Kemampuan mengajar. 3. Kemampuan interpersonal. 4. Kemampuan teknik. Peran pemimpin pendidikan menurut Uben, Hurt, dan Norris dalam Musningsih tahun 2013 halaman 69 menyatakan bahwa peran pemimpin pendidikan 1. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan analisis data dasar yang dibutuhkan sekolah. 2. Menyelidiki data stakeholder. 3. Menetapkan visi dan misi. 4. Menjelaskan dan berusaha mewujudkan harapan siswa dalam proses mengajar pendidikan. 5. Menganalisis pembelajaran yang efektif dalam sekolah atau organisasi pendidikan. 6. Membuat kalender kerja berupa Gantt chart. Selanjutnya nomor 4, peran pemimpin menurut Gordon. Menurut Gordon, seorang pemimpin harus memiliki karakter seperti kemampuan intelektual, kematangan pribadi, pendidikan, status sosial ekonomi, human relation, motivasi intrinsik dan dorongan untuk maju atau achievement drive. Sifat umum yang berpengaruh pada keberhasilan pemimpin yaitu kecerdasan, kedewasaan, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin harus memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama, kemampuan analitis atau analytical skills. Yang kedua, kemampuan untuk fleksibel atau flexibility atau adaptability skills. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi atau communication skills. Peran pemimpin menurut Gordon ada 3. Yang pertama, peran interpersonal yang meliputi
Figurehead, yaitu sebagai simbol dari organisasi. Leader, yaitu berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan mengembangkannya. Liaison, yaitu menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, peran pengolah informasi yang meliputi monitor, yaitu memimpin rapat, mengawasi publikasi perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan. Disseminator, yaitu menyampaikan informasi, nilai-nilai baru, dan fakta kepada bawahan. Spokesman, yaitu juru bicara atau memberikan informasi kepada orang-orang di luar organisasinya. Peran pemimpin menurut Gordon yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang meliputi entrepreneur, yaitu mendesain perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Disturbance handler, yaitu mampu mengatasi masalah terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan menurun. Resources allocator, yaitu mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi, uang, dan waktu dengan melakukan penjadwalan, pemrograman tugas-tugas bawahan, dan mengesahkan setiap keputusan. Negotiator, yaitu melakukan perundingan dan tawar-menawar. Peran pemimpin menurut Nanus. Peran pemimpin menurut Nanus dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemberi arah, yaitu untuk mengetahui keefektivitasan dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua yaitu agen perubahan, sebagai promotor perubahan di lingkungan eksternal. Yang ketiga sebagai pembicara, yaitu penasihat negosiator organisasi dari pihak eksternal untuk mendapat sumber daya yang mendukung perkembangan organisasi. Yang terakhir atau keempat yaitu sebagai pembina, mentor yang mengubah visi menjadi realita. Selanjutnya, peran pemimpin menurut Lunenburg dan Austin. Peran kepemimpinan kepala sekolah menurut Lunenburg dan Austin yaitu 1. Sebagai kunci dalam membentuk kultur sekolah dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran, moral tinggi, kepedulian, dan memiliki komitmen. Yang kedua yaitu menjalin hubungan dengan kelompok, internal dan eksternal sekolah. Peran manajerial kepala sekolah meliputi yang pertama terkait dengan teknis, mencakup teknik proses manajemen seperti perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua terkait dengan manusia seperti keterampilan hubungan antar manusia, memotivasi dan membangun moral. Yang terakhir yaitu konseptual seperti menekankan pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.